Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para jemaah dimuliakan Allah, saya mencintai kalian semua karena Allah. Semoga Allah senantiasa pertemukan kita di dunia dalam taat dan di akhirat di surganya Allah. Karena kita hidup di dunia, maka pasti kita mengalami banyak permasalahan. Mulai dari rumah, kantor, bersama keluarga, bersama tetangga, dimanapun berada, mungkin kita mengalami permasalahan. Dan kita berusaha senantiasa untuk menyelesaikan permasalahan kita dengan cara yang baik. Dan Islam sudah memberitahukan ada cara agar kita bisa menyelesaikan permasalahan kita dengan cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang ketika menghadapi masalah, dia melari atau berusaha menyelesaikan dengan cara yang buruk atau cara yang tidak diridhai Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan tentang cara menyelesaikan permasalahan kita. Yang pertama, mengucapkan kalimat istirja ketika mendapat musibah. Kalimat ini adalah sebuah doa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada Sayyidah Ummu Salamah. Pada saat itu Nabi katakan, ucapkan doa ini, nanti Allah akan menggantikan musibahmu dengan hal yang lebih bagus. Pada saat itu beliau kehilangan suaminya Abu Salamah. Kata Sayyidah Ummu Salamah, siapa yang lebih bagus kalau Allah mengganti musibah saya ini dengan wafatnya Abu Salamah? Siapa akan menggantikan posisi suami saya? Tapi ternyata ada yang menggantikan Abu Salamah lebih mulia lagi dari Abu Salamah. Adalah Rasulullah SAW selesai masa iddahnya beliau. Dilamar dan dinikahi oleh Rasulullah dan menjadi salah satu istri Nabi SAW. Doanya adalah, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan kembali kepadanya. Ya Allah, berikan pahala dalam musibah yang menimpa diriku dan ganti dengan yang lebih bagus. Yang kedua, perlahan dan tidak tergesa-gesa. Pada saat kita menghadapi masalah, kita tergesa-gesa untuk mengambil keputusan atau memikirkan sesuatu, maka perlu kita berlahan-lahan atau tidak tergesa-gesa pada saat kita mengambil keputusan. Kemudian yang ketiga, sabar. Sabar itu salah satu sifat yang terpuji. Sabar itu adalah orang yang menahan lidah daripada mengadu dan hati daripada gelisah. Dan dia ridha terhadap takdir dan qada Allah. Kemudian yang keempat, berbaik sangka. Allah berfirman dalam hadis qudsi, Ana inda dhanna abdi bi. Aku bersama hambaku selama hambaku itu berbaik sangka kepadaku. Maka kita berbaik sangka kepada Allah bahwa itu mungkin masalah yang menimpa diri kita ini karena sebuah kelalaian kita dari ibadah, sebuah hal-hal yang mendatangkan murkanya Allah dan seterusnya. Atau karena saya khilaf, melakukan kesalahan atau ketinggalan ibadat atau jarang menjaga sholat tepat waktu dan lain sebagainya. Yang kelima, diam dan menyembunyikan problem yang sedang dialaminya. Jangan kemanapun Anda pergi, ya cerita ada masalah. Ya, termasuk daripada kebaikan Anda menyembunyikan musibah dan penyakit. Yang keenam, mencari solusinya dengan cara yang baik. Artinya cari solusi untuk permasalahanmu dengan cara yang baik. Jangan seperti orang, dapat masalah lari ke dukun, dapat masalah lari ke tempat-tempat yang tidak ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim yang bijaksana harus berusaha untuk mencari solusi dengan cara yang baik. Kemudian yang ketujuh, banyak beristighfar. Karena istighfar itu salah satu pintu Allah mudahkan urusan kita. Allah kasih jalan keluar dari setiap permasalahan yang kita hadapi. Yang kedelapan, berdoa. Berdoa selepas sholat berjamaah, selepas sholat fardu. Berdoa antar azan dan iqamah. Berdoa ketika turun hujan. Berdoa di sepertiga malam. Berdoa ketika Anda musafir, ketika berbuka puasa. Dan itulah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera menyelesaikan permasalahan kita. Kemudian yang kesembilan, tawakal kepada Allah. Rasulullah bersabda, kalau kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal,
Bukan hanya kita pasrah saja kepada Allah, tidak. Kita sudah ada tindakan, sudah ada hal-hal yang kita lakukan benar-benar menunjukkan bahwa kita berusaha untuk mencari solusi untuk permasalahan kita. Sehabis itu kita pasrah kepada Allah, kita serahkan urusan kepada Allah. Yang ke-10, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat Allah, mendekatlah kepada Allah. Kemudian ke-11, segera mendatangi sholat. Nabi SAW itu kalau ada masalah, Nabi SAW istirahat di dalam sholat. Beda dengan kita, istirahat dari sholat. Udah selesai sholat, ya Alhamdulillah udah kelar. Alhamdulillah udah selesai zuhur, udah lega. Ternyata Nabi itu istirahatnya dalam sholat, bukan istirahatnya dari sholat. Nabi SAW kana idha hasabahu amr fazi'a ila sholat. Nabi SAW kalau ada permasalahan, beliau segera mendatangi sholat. Ista'inu bis sabri was sholat. Hai orang beriman, mintalah pertolongan Allah melalui sholat dan sabar. Semoga kita yang menghadapi masalah, yang punya permasalahan kehidupan, kantor, keluarga, dan lain sebagainya, insyaAllah kita bisa mencari solusinya sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Mudah-mudahan bermanfaat bagi diri saya dan bagi kalian semua. Semoga Allah meridai kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.